teman-teman, pernahkah kalian berpikir apa yang membuat kalian dapat mengakses air, makanan, pendidikan, dan hal-hal yang ada di dunia ini? Yap, betul sekali teman-teman. Hal yang membuat kalian dapat melakukan itu semua adalah hak yang kalian miliki sebagai individu atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Peraturan tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2014 pasal 1, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM sendiri diatur dalam undang-undang nasional setiap negara dan juga secara universal dalam kancah internasional. Contohnya ada di United Nations Declarations of Human Rights yang ditandatangani pada 10 Desember 1948 yang diakibatkan hasil dari kerusakan dan jumlah orang yang luka, tewas, dan terdiskriminasi pada Perang Dunia Kedua. Negara Indonesia juga menunjukkan komitmennya menjaga HAM dengan menandatangani beberapa deklarasi dan perjanjian regional dan internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR dan banyak lagi. Perlu diingat kembali, HAM bukan hanya melibatkan aktor-aktor besar dan perjanjian internasional di dunia saja. Pemenuhan HAM tentunya mulai dari hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti bagaimana negara dan orang-orang memperlakukan dan melindungi para remaja sebagai individu yang tinggal di dunia ini. Tetapi, bagaimana jadinya jika remaja justru terlibat dalam tindakan yang melanggar nilai-nilai HAM? Oleh karena itu, penting di sini untuk kita membahas soal kenakalan remaja. Matt Delisi, seorang profesor dari Universitas Iowa di Amerika Serikat, mengartikan kenakalan remaja sebagai tindakan kriminal dan antisosial yang dilakukan oleh remaja. Delisi sendiri mengkategorikan dua tipe perilaku kenakalan remaja. Yang pertama ada status offenses atau pelanggaran status, yaitu perilaku tidak legal atau tidak sehat untuk anak di bawah umur seperti merokok, menggunakan tembakau, minum alkohol, melarikan diri dari rumah, atau membolos sekolah. Yang kedua, ada delinquent offenses atau pelanggaran kenakalan. Pelanggaran kenakalan adalah perilaku pelanggaran pidana berat yang tidak hanya berlaku bagi anak-anak di bawah umur, tetapi juga orang dewasa, seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan bersenjata, penyerangan berat dan ringan, pelecehan seksual, kegiatan menguntit, mengancam, penganiayaan anak, dan pelanggaran serupa. Sebagai kota yang terkenal sebagai kota pelajar di Indonesia, Yogyakarta sendiri merupakan salah satu daerah dengan tingkat kenakalan remaja yang tinggi. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh Purnomo dan Suryono pada tahun 2023, berikut jumlah persentase kenakalan remaja di Yogyakarta. Persentase tersebut menunjukkan rata-rata lebih dari 80% atau tingkat tinggi. Salah satu kabupaten di Yogyakarta juga menyatakan bahwa tingkat kenakalan remaja di Yogyakarta sudah sangat parah. Beberapa contoh nyatanya ialah konvoi senjata oleh pelajar Sleman, kemunculan dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh kelompok Klitih, dan juga kejahatan-kejahatan lainnya terhadap anak di bawah umur seperti siswa SMA. Banyak faktor yang bisa menjadi pendorong terjadinya kenakalan remaja. Hal-hal ini tentu tidak bisa disamakan untuk setiap orang. Namun, dari beberapa sumber, salah satu faktor yang dapat mengaruhi adalah adanya latar belakang permasalahan keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana anak membentuk perilakunya. Adapun ketika anak tumbuh besar dalam lingkup keluarga yang menormalisasi kekerasan, lebih memungkinkan untuk anak tersebut mencontoh dan memproyeksi perlakuan tersebut pada lingkungan luarnya.
Kedua, ada rasa yang ingin diakui oleh teman main atau teman yang ia anggap sebagai panutan. Tidak semua hal perlu dituruti untuk mendapat pengakuan dari orang-orang, termasuk perilaku kekerasan dan perilaku tidak terpuji lainnya. Kemudian, faktor yang terakhir ialah kepribadian individu. Hal yang cukup sulit diubah jika tidak ada keinginan dari individu tersebut untuk berubah. Faktor ini pula yang kadang menjadi kesulitan dalam misi perubahan dari luar dikarenakan penolakan yang ada dari dalam. Perilaku ini berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental remaja, memicu ketegangan dalam keluarga, serta menimbulkan citra buruk di mata masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting untuk menekan dan menangani masalah ini. Selain itu, faktor eksternal juga dapat berpengaruh pada dinamika proses perubahan atau transisi perilaku remaja yang mengalami masalah sebelumnya. Menurut studi yang dilakukan oleh Mahesa dan tim pada tahun 2024, kenakalan remaja dapat diminimalisir dengan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama adalah tindakan pencegahan atau preventif, yang kedua pembetulan atau penindakan yang disebut juga dengan tindakan represif, lalu pengentasan atau tindakan kuratif, dan yang terakhir ada penjagaan atau pemeliharaan yang disebut juga dengan tindakan rehabilitasi. Tindakan-tindakan ini tentunya harus didukung oleh keluarga dan pihak sekitar dari remaja tersebut. Namun, perlu diingat bahwa step pertama atau langkah pertama untuk mengatasi kenakalan remaja adalah dengan memasukkan pendidikan HAM atau mengedukasi setiap remaja akan keberadaan hak asasi manusia. Pendidikan hak asasi manusia sangat berperan penting untuk menjalani tindakan-tindakan yang telah disebutkan oleh Mahesa dan tim pada tahun 2024, karena pertama-tama tentunya setiap remaja harus memahami bahwa semua individu yang tinggal di muka bumi ini memiliki hak yang harus dihormati. Remaja juga harus diajak untuk mengembangkan rasa empati dari internal, rasa tanggung jawab, dan juga sikap saling menghargai. Pendidikan HAM tentunya mendorong remaja-remaja ini untuk mengembangkan rasa tersebut. Selain itu, dengan memahami pendidikan HAM, remaja juga didorong untuk berpikir kritis dalam rangka menyelesaikan sebuah konflik tanpa kekerasan. Berikut penjelasan mengenai pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM untuk mengatasi kenakalan remaja. Sampai berjumpa lagi di konten-konten edukatif menarik selanjutnya.